حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sadaqallahul Azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama kita di dalam kehidupan di dunia ini. Semoga kelak bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menambahkan kenikmatan dan rizkinya kepada kita, mulai dari kehidupan di dunia sampai menuju kehidupan akhirat, selamat, sejahtera dan sentosa. Saudaraku sekalian rahmati Allah, kita memberikan waktu sejenak untuk mengkaji syariat Islam, di mana syariat Islam ini membawa kemaslahatan dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat kelak insyaallah. Saudara sekalian, salah satu kaidah yang sangat mulia dan agung dalam syariat Islam ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tidaklah memerintahkan satu perbuatan kecuali di dalam perintah tersebut terdapat kebaikan dan kemaslahatan yang besar. Begitu juga Allah dan Rasulnya tidak akan melarang satu perbuatan kecuali di dalam larangan tersebut terdapat banyak mudarat dan dampak negatif dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Salah satu di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zina. Karena di dalam perbuatan zina ini terdapat banyak keburukan dan kerusakan pada kehidupan manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah di dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Di dalam ayat ini saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut la tazni, jangan kamu berzina. Tapi Allah mengatakan wala taqrabu az-zina, jangan kamu mendekati zina. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua sarana yang bisa menjerumuskan seorang di dalam perbuatan tersebut. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa saja yang menjadikan seorang muslim itu terjerumus pada perzinahan itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bahaya sekali untuk kehidupan umat manusia, termasuk khususnya umat Islam. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mencegah umatnya ini bukan hanya yang tadi saya katakan perbuatan zina, tapi sarana-sarananya yang bisa menjerumuskan seorang pada perbuatan zina. Dan ini apabila sudah terlanjur, Allah mensyariatkan hukuman had, yaitu hadduz zina. Di dalam syariat Islam, orang yang berzina itu apabila dia itu belum menikah, yang disebut zina, yaitu ghairu muhson, itu dihukum dengan 100 cambukan atau 100 jilid. Seperti Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah deralah mereka itu tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera, dihukum cambuk. Sementara yang zina muhson, di mana pelakunya itu telah berumah tangga atau berstatus pernah menikah, maka ini dihukum rajam. Saudara sekalian, sekali lagi, hukuman di dalam syariat Islam ini adalah juga kemaslahatan. Begitu orang itu telah terlanjur berbuat zina, baik zina muhson atau ghair muhson, dia telah terhapus dosa-dosanya. Jadi anggapan orang-orang yang sekuler itu, karena juga diembuskan dari orang-orang Eropa dan Barat supaya kita tunduk pada aturan mereka, hukuman zina ini dianggap melanggar hak asasi manusia, karena mereka suka berzina, seks bebas. Sehingga kita ditekan supaya tidak memberlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini kalau sudah terlanjur berzina, maka dihukum cambuk atau hukuman mati dengan cara dirajam, yang itu dipendem separuh badan, dilempari batu sampai mati. Ini gugur semua dosa-dosanya. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapati seorang sahabat Nabi namanya Ma'is bin Malik berbuat zina, kemudian dia mengakui perbuatan zinanya, maka Rasulullah berkata, idhabu bihi farjamuhu, pergilah kalian dan rajamlah dia. Saudara sekalian, seorang sahabat Nabi ketika membantu Rasulullah merajam, kena percikan darah dari orang yang dihukum had itu. Lalu sahabat ini ada yang menggerutu, mengomel. Ini dia melaknat
Rasul melarang, jangan kau melaknat orang ini yang telah bertaubat dan dia setelah dihukum had itu, kata Rasulullah SAW, aku melihat dia berenang-renang di sungai surga. Jadi saudara sekalian, hukuman had ini merontokkan seluruh perbuatan zina, seluruh dosa-dosa yang dia lakukan, yaitu dosa zina. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi umat Islam jangan kemudian terpengaruh dengan teori atau ucapan-ucapan yang memperbolehkan perbuatan zina, entah apa namanya sekarang disebut sebagai selingkuh. Selingkuh itu katanya selingan indah keluarga utuh. Pokoknya nggak ketahuan pasangannya, jadi seolah-olah boleh. Ini nih ya disebut selingkuh katanya ya, selingan indah keluarga utuh. Sudah sekian rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencegah itu Rasulullah SAW telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kitab Al-Qur'anul Karim supaya tidak terjerumus umatnya ini pada perzinahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala pertama melarang para hambanya untuk mengumbar pandangannya kepada wanita yang bukan mahram. Ini karena membawa nanti pada sarana ini membawa pada perzinahan. Jadi disuruh menundukkan pandangan. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Surat An-Nur ayat 30. Kata Allah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Saudara sekalian, peringatan ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW hanya pandangan yang pertama saja yang itu dihalalkan buat kalian, kata Rasulullah. Rasul berkata kepada Ali, ya Ali, la tudbi' an-nadrata an-nadrah fa inna laka al-ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan engkau ikutkan pandangan yang satu dengan yang lainnya, karena sesungguhnya bagimu yang pertama dan tidak berulang pada pandangan berikutnya. Jadi kalau hanya terlihat ini boleh jadi halal, itu rezeki buatmu. Tapi kemudian diikuti sekali lagi, dilihat lagi, menjadi haram, ya. Itu melihat dengan sengaja. Di dalam bahasa Jawa itu ada juga perbedaan kata. Jadi kalau ketok, nah itu masih boleh. Tapi ndelok lain, ya. Jadi kalau ketok, nah itu halal, ya. Nah, anggaplah kata seorang itu rezeki itu, ya. Jangan kemudian nutup, ini ditutup gini, tapi dibuka sedikit jarinya, ya. Katanya dengan istilah agama mubadir. Loh, ini wanita apalagi dia membuka auratnya, katanya apa? Oh, ini wanita baik sekali ini, ya, menyenangkan orang lain. Ini bukan, ini ungkapan yang tidak benar dalam urusan agama. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya seorang ini tidak berdosa dengan pandangan pertama yang tidak sengaja dan akan mendapatkan dosa dalam pandangan berikutnya. Oleh karena ini begini saja itu dilarang karena nanti terjerumus pada perzinahan. Saudara sekalian rahmati Allah. Maka di dalam Islam itu disebut oleh ulama, jangan sekali-kali berbuat zina, terutama bagi kaum laki-laki, ya. Zina itu bukan hanya hubungan kelamin saja, tapi memandang itu termasuk berzina, ya. Zina mata, zina telinga, zina penciuman,
zina tangan dan kaki. Dan kata Rasulullah, yang membenarkan nanti yaitu zina kelamin yang kena hukum had. Saudara sekalian, sampai ulama berkata untuk melindungi keluarga kita masing-masing, zina ini ibarat hutang. Jadi zina ini adalah hutang. Jika kamu melakukannya, maka keluargamu itu nanti akan menjadi tebusannya. Saudara sekalian, sebuah kisah klasik di kota Bukhara. Bukhara itu daerah Imam Bukhari itu ya, daerah Uzbekistan. Ini kisah klasik ini ya, dalam rangka untuk menjaga keluarga kita masing-masing. Bagi kaum laki-laki ini dikisahkan, terdapat seorang laki-laki pembawa air yang biasa mengantar air ke rumah orang tukang emas selama berapa? 30 tahun lamanya. Tukang emas ini memiliki seorang istri yang solihah dan yang cantik. Saudara sekalian, suatu ketika laki-laki pembawa air ini datang sebagaimana biasanya, lalu tiba-tiba memegang wanita itu dengan penuh nafsu. Ketika suaminya tukang emas itu pulang dari pasar, istrinya bertanya, perbuatan apa yang telah kau lakukan? Dia langsung menuduh suaminya, perbuatan apa yang telah kau lakukan sehingga ini perbuatan yang tidak diridhoi Allah? Suaminya itu menjawab, aku tidak berbuat apa-apa apalagi berbuat maksiat. Namun si istri ini mendesak. Akhirnya suaminya itu berkata, dia mengaku, ya, ada seorang wanita mendatangi tokoku, itu toko emas. Ketika itu aku memiliki gelang dan aku sematkan gelang itu di pergelangan tangannya karena aku terpesona melihat putih lengannya dan aku pun mengelusnya, ya, mengelusnya. Istrinya berkata kemudian, Allahu Akbar, inilah sebabnya di balik pengkhianatan laki-laki pembawa air hari ini. Jadi kemudian suaminya berkata, wahai istriku, aku benar-benar bertobat dan maafkan aku. Keesokan harinya laki-laki pembawa air itu datang berkata, wahai nyonya, maafkanlah perbuatanku karena setan telah menyesatkan diriku. Apa kata si wanita? Pergilah, karena kesalahan itu ternyata ada pada suamiku, katanya. Ketika dia berada di toko itu, ya, dia itu merubah sikapnya pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka Allah merubah sikapnya kepadanya dengan membiarkan istrinya disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini saudara sekalian, kalau kita ingin menjaga keluarga kita dari perzinahan, maka kita harus betul-betul diri sendiri ini dahulukan. Jangan sampai melihat wanita yang bukan mahram kita. Jangan berzina apalagi itu. Nanti keluarga kita yang perempuan, istri, anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, bahkan bibi kita, adik dan kakak perempuan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perzinahan. Itu tanggung jawab bagi seorang laki-laki. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata, dia berkata di dalam syairnya, iffu ta'iffu nisa'akum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliku bi muslim. Jagalah kehormatan diri, niscaya para wanita yang menjadi mahram kalian akan selalu terjaga. Jauhlah segala sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Kata Imam Syafi'i, inna zina dainun fa in aqradtahu kana al-wafa min ahli baitikal fa'lami. Sesungguhnya
zina adalah hutang. Jika kamu meminjamkannya, melakukannya, maka ketahuilah keluargamu yang bakal menjadi tebusanmu. Lalu Imam Syafi'i menyebutkan lagi, man yazni yusna bihi walau bijidarihi in kunta ya hada labiban fafhami. Barang siapa yang berzina, maka keluarganya akan dizinai walaupun dia berada di rumahnya sendiri. Jika engkau orang yang cerdas, maka pahamilah hal ini. Jadi saudara sekalian, Allah menjaga kaum muslimin ini supaya tidak terjadi perzinahan. Yaitu pertama tadi adalah jangan mengumbar pandangan pada wanita yang bukan mahramnya. Kemudian melarang berkholwat, yaitu berdua-duaan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Karena kata Nabi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma asyaiton. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali setanlah yang ketiganya. Jadi saudara sekalian, ini membawa pada sarana pada perzinahan. Kemudian yang terakhir, supaya terlindungi dari perbuatan zina, Islam ini melarang para wanita memperlihatkan auratnya. Jadi laki-laki disuruh untuk menundukkan pandangannya, kaum wanita disuruh untuk menutup auratnya. Jadi aurat yang sesuai dengan syariat Islam, dia tutup aurat, kemudian tidak transparan dan tidak ketat. Nah, ini disebutkan oleh Allah, ya ayuhan nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Wahai orang-orang wahai nabi, kata Allah, sampaikan kepada istrimu dan anak-anak perempuanmu, hendaklah termasuk istri-istri orang-orang beriman, supaya mereka mengulurkan jilbab mereka. Yang demikian itu, kata Allah, itu untuk supaya kalian dikenal sebagai orang-orang yang beriman, orang yang Islam, dan kamu fala yu'dain, tidak diganggu. Semoga ini saudara sekalian pelajaran untuk mencegah supaya mudarat zina itu tidak menimpa diri kita dan keluarga kita. Maka hendaklah kita selalu taat pada Allah terhadap apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, yaitu perbuatan zina khususnya, karena itu berdampak atau mudarat yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dilindungi keluarga kita dari berbagai macam perbuatan maksiat, khususnya yaitu perbuatan dosa zina. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.